Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum solih-solihah kelas 3. Gimana, sudah siap belajar? Yuk kita belajar. Kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk lainnya, teman-teman. Salah satunya adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Nah, pertumbuhan manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya teman-teman. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Contohnya kalian dari mulai kelas 1 sampai sekarang kelas 3 pasti akan ada penambahan tinggi badan dan berat badan. Dan kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Gerak kuat adalah gerak yang menghentakkan tubuh dengan cepat dan suara musik yang menghentak. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang menghentakkan tubuh dengan lambat. Nah, sekarang kita akan belajar berhitung dengan cara bersusun pendek. Nah, di sini sudah ada cara menghitung bersusun pendek. Bisa kalian semua lihat. Hal yang selanjutnya yaitu kita perlu makan. Nah, makanan penting untuk kesehatan. Makanan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia ya teman-teman. Makanan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya ada makanan pokok atau disebut dengan makanan karbohidrat. Contoh ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Juga ada protein. Nah, protein terbagi dua, ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contoh tempe dan tahu. Sedangkan protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan, contoh ada ikan, daging, telur. Nah, itu adalah contoh dari protein nabati. Nah, juga ada sayur-sayuran. Sayuran penting teman-teman bagi tubuh kita. Contoh misalkan ada kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan juga termasuk di dalam makanan yang kita butuhkan. Dan yang terpenting yaitu susu. Boleh susu sapi maupun susu kambing. Kenapa? Susu berasal dari protein hewani dan juga mengandung kalsium yang dibutuhkan oleh tulang kita. Bisa juga terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, mineral terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Maka dari itu teman-teman, mari kita selalu bersih dan sehat. Dengan makanan yang bersih dan sehat dan juga bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pasti di antara teman-teman semuanya ada teman yang mempunyai perbedaan dalam tinggi badan dan berat badan. Tetapi kita sebagai siswa, sebagai pelajar harus saling menghargai perbedaan antar teman. Karena sikap saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan oleh rantai. Nah, jika kita saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar teman-teman. Jadi jangan hanya di sekolahan, tapi di rumah juga harus saling menghargai perbedaan antar manusia. Dengan adanya sikap saling menghargai dan menghormati, persatuan dan kesatuan akan bisa kita capai.
Nah, sikap tadi, sikap saling menghargai atau menghormati yang terdapat pada sila kedua Pancasila. Nah, juga kita juga harus menghormati setiap agama yang berbeda-beda yang ada di Indonesia. Kita kenal di Indonesia ada beberapa agama, yaitu agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Nah, mereka semua memiliki cara dan tempat peribadatan yang berbeda-beda, dan kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Demikian penjelasan mengenai tema 1 subtema 2. Soli-soliha, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di subtema 3. Selamat belajar. Assalamualaikum.